Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Bimbingan dan Penyuluhan PLS dengan dosen pengampu Dr. Tasril Bartin MPD. Baiklah, kami akan mempresentasikan artikel yang kami buat dengan judul Kinerja Widya Iswara pada Badan Diklat Pemda dan Diklat Pertanian, yang beranggotakan 6 orang, saya sendiri, Ulfah Hasanatul Fitri. Kedua ada Yolanda Agustina, ketiga Rista Ade Supriyani, keempat Daswif Fani Fadila Surya, kelima Rahmawati Putri, dan keenam Agam Ramadan. Baiklah, hasil presentasi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kinerja Widya Iswara pada Badan Diklat Pemda. Kegiatan pengembangan yang menjadi salah satu bahan kajian ini yaitu pengembangan kompetensi Widya Iswara sebagai sumber daya manusia dan bagaimana kinerja dari Widya Iswara pada Badan Diklat Pemda, sehingga perlu pemahaman tentang konsep yang mendasari pengembangan dari Widya Iswara itu sendiri. Secara praktik, regulatif peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran bagi pegawai negeri sipil atau PNS yang diarahkan untuk membentuk kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakter soleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Secara perspektif organisasional, penyelenggaraan diklat PNS diarahkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional, memiliki sikap pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, serta membangun semangat persatuan dan kesatuan nasional. Salah satu cara meningkatkan kinerja pegawai dapat melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang bersangkutan. Karena pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan akan memberikan tambahan pengetahuan pegawai tentang tugas dan memberi pegawai keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya dalam organisasi tempat pegawai tersebut mengabdi atau bekerja. Jadi pendidikan dan pelatihan merupakan keseluruhan proses dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan bidang kerjanya. Setelah apa yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kinerja dari seorang widyawaswara pada Badan Diklat Pemda yaitu mengajarkan warga belajarnya dengan memberikan skill dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya. Untuk kehidupan sehari-harinya dengan cara memotivasi warga belajar tanpa memberi suatu iming-iming yang membuat dia mau ikut dalam pelatihan lembaga diklat. Nah, suatu keberhasilan widyawaswara pada Badan Diklat kinerja dalam mengelola pembelajaran yang terjadi sebenarnya cukup beragam. Hal tersebut tidak sepenuhnya faktor kesalahan dari seorang widyawaswara, namun ada faktor lain seperti dari sisi internal peserta didik itu sendiri. Untuk itu kita perlu memotivasi warga belajar untuk keberhasilan suatu kinerja widyawaswara pada Badan Diklat Pemda agar berjalan sesuai dengan tujuan dan penuh dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, materi tentang kinerja Widya Iswara pada Badan Diklat Pertanian. Paradigma pertanian untuk pembangunan atau agriculture for development dinyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan. Jadi, dengan begitu, kinerja Widya Iswara pada Badan Diklat Pertanian mesti melakukan kebijakan inovasi. Kebijakan inovasi adalah mutlak untuk memperbaiki sistem inovasi pertanian. Sektor publik memainkan peran utama dalam menyediakan infrastruktur pengetahuan atau teknologi komunikasi. Misalnya, penggunaan bank data, pusat teknologi konvergensi, dan pembiayaan penelitian dasar atau penelitian dalam jangka panjang dan aspek publik yang baik, terutama untuk pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
Baiklah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya keberhasilan kinerja Widya Iswara pada Badan Diklat Pertanian yaitu dengan strategi diseminasi inovasi pertanian agar berkelanjutan dapat dimulai dengan membina hubungan yang harmonis dan kebersamaan antara penyuluh BPTP dengan penyuluhan di tingkat desa. Hal ini akan menumbuhkan rasa memiliki inovasi pertanian oleh penyuluh di tingkat desa dan berkelanjutan penerapan pada inovasi tersebut. Selama masa WFA, sebagai lembaga diklat pemerintahan mengambil kebijakan tetap melanjutkan Dikjati dengan sistem daring atau online, dan sebagian lainnya memberhentikan pekerjaan tersebut yang tidak memungkinkan dilaksanakan dengan sistem daring. Pelaksanaan Dikjati melalui sistem daring mampu dikondisikan untuk penghentian sementara. Menurut peningkatan kompetensi Widya Iswara untuk mencari alternatif solusi maupun mengoptimalkan pelaksanaan Dikjati melalui sistem daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, Widya Iswara dengan kompetensi pembelajaran yang baik akan mampu berinteraksi secara dinamis dengan peserta diklat, memberikan kesan positif serta menambahkan motivasi pada peserta diklat. Peningkatan kompetensi Widya Iswara dapat dilakukan dengan mengikuti diklat yang merupakan kegiatan unsur utama atau mengikuti seminar, workshop, lokar karya yang merupakan kegiatan unsur penunjang. Kedua kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan tatap muka langsung pada masa pandemi COVID-19 ini, baik itu Badan Diklat Pemda maupun Badan Diklat Pertanian. Saya akan membacakan dan menjelaskan kesimpulan dari artikel yang kami buat. Kesimpulannya itu kinerja dari Widya Iswara pada Badan Diklat Pemda dan Diklat Pertanian itu mereka berdua sejalan, yaitu cuma beda di bidangnya masing-masing. Artinya apa? Kinerja dari kedua Badan Diklat Pemda dan Diklat Pertanian tersebut itu sama-sama mengajarkan warga belajarnya tentang skill dan keterampilan yang dibutuhkan oleh warga belajarnya untuk kelangsungan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara memotivasi mereka semua untuk ikut dalam pelatihan dan pendidikan diklat lembaga yang diadakan oleh suatu kediklatan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan isi materi dari artikel kami. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.